Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Timbul ذرية من حملنا مع نوح. Ibadah kita tuh lebih membuat kita tersadar dan termenung. Konsep menunggu. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pelangi wabarakatuh. indah selepas hujan, mewarnai langit dengan menawan. Semoga ayat yang baru dibacakan menambahkan iman dan ketakwaan. Masya Allah. Hadirin peserta Zumiat yang kami muliakan, agar acara ini senantiasa diberkahi, mari kita ikuti pembacaan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Khalil Irfan, SAG MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Selawi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada siang menjelang sore hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah ala man nawassamatu sholih wa ala man nawal hadirun al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin ala kulli sayyidin rasulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, dunubana mislu zabatil bahri walakin maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'adzamah wa sabqil masjid an taftaha lana bi kulli khairin wa an tatafaddala alaina bi kulli khairin wa an taj'alana khair wa an tu'amilana muwalataka li ahli khair wa an tahfaduna fi dinina wa anfusina wa jami jiawian min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka wali kulli khairin wa mutafaddilum bi kulli khairin wa mu'tin li kulli khairin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Alumni Diklat Cakim Ciawi, Ibu Dr. Yuniati Faizah, SAG SH MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur
Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Ciawian di penjuru Nusantara yang pada kesempatan saat ini dapat bergabung secara online. Selanjutnya, syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi bahagia pada siang hari ini untuk bertatap muka dan berjabat hati secara virtual dalam acara peringatan Isra Mi'raj yang memiliki pesan dan makna yang sangat penting bagi kita semua. Salawat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan untaian kalimat salawat ini menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan kita dan kita mendapatkan keberuntungan dengan syafaat beliau tersebut di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sekalian, menanak nasi dengan gerabah. Nasinya matang, enak rasanya. Hari ini hari yang penuh berkah. Kita bersua dalam kondisi yang semuanya bahagia. Cakep. Baik, utama kami ucapkan dulu terima kasih kepada pengurus yang telah berjibaku untuk menyiapkan acara ini dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini, Ustadz Abdul Rauf, SAGMH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sragen, yang telah bersedia memberikan tausiah kepada kita semua di antara kesibukan-kesibukan yang tentunya sangat padat. Selanjutnya juga terima kasih Bapak Ibu semua yang telah bertugas menghantarkan acara ini. Ibu Hajah Munirah, MC kita kali ini luar biasa dengan pantun-pantunnya. Kemudian juga Bu Hajah Baihna, pembaca kalam ilahi yang luar biasa membuat kita terlena begitu, sangat menikmati lantunan suara beliau. Kemudian juga Gus Khalil Irfan ya, yang telah memimpin doa untuk kita semua pada siang hari ini. Semoga keikhlasan dari Bapak Ibu tercatat sebagai amal kebaikan. Dan penting pula saya sampaikan terima kasih kepada seluruh Ciawian yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan kita masih terus menunggu kehadiran rekan-rekan yang lain yang mungkin sedang ada kesibukan sehingga belum bisa bergabung. Karena silaturahim ini sangat penting agar memupuk kebersamaan dan kekompakan Ciawian dimanapun berada. Baik teman-teman yang saya banggakan, ingin menyampaikan bahwa marilah kita bersama mengayunkan langkah yang kompak untuk senantiasa menegakkan integritas yang kita mulai dari diri kita sendiri, seluruh Ciawian, kemudian menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama Bapak Ibu pimpinan ya, kalau dihitung mungkin Ciawian ini ada lebih dari 200 orang di negeri ini. Sehingga kalau dari 200 orang ini menyampaikan ke satker-satker yang kita sedang bertugas di dalamnya, insya Allah akan membawa banyak kebaikan untuk Badilak dan untuk Mahkamah Agung. Amin. Karena saat ini kita berada pada tempat yang sangat terhormat, dipanggil yang mulia, serta mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh ASN secara kebanyakan. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa menjaga integritas kita dan keluarga dari hal-hal yang merusak citra kita sebagai penegak hukum.
Mari kita bersama-sama berikhtiar dengan maksimal dan saling mengingatkan. Kemudian juga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua MA kita bahwa marilah kita hendaknya mengikuti apa yang beliau sampaikan, bagaimana kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bukan malah ingin dilayani. Insya Allah ke depan institusi kita akan semakin baik karena aparaturnya memiliki integritas yang baik. Dan ini bisa dimulai dari mewarnai di lingkungan kerja kita, dari ciawian kita semua dimanapun berada. Kemudian terakhir perlu kami sampaikan nanti insya Allah sebagaimana undangan yang telah diberikan oleh kita, sebagian dari kita ya, akan ada perhelatan laporan tahunan di Jakarta. Oleh karena itu kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Bagaimana kita nanti bisa bertemu secara offline. Kemudian juga teman-teman yang ada di sekitar Jakarta yang kebetulan dekat begitu, semoga semuanya bisa bergabung meskipun tidak ikut LAPTA, tetapi tentu bisa bertemu secara offline karena lokasinya di Jakarta. Insya Allah nanti tadi saya sudah pesan Pak Sur, mudah-mudahan dengan waktu yang relatif cepat dapat mendapatkan tempat untuk bisa kita gunakan untuk bicara bertemu secara offline, bersilaturahmi. Baik, teman-teman sekalian, saya yakin dan percaya bahwa kita ini sudah terlatih untuk menyesuaikan diri dalam segala kondisi. Kemudian dalam suasana bagaimana kita menyelesaikan peliknya persoalan-persoalan di satker kita masing-masing. Oleh karena itu, saya mungkin mengajak kita semua bagaimana Ciawian ini bisa saling sharing ketika ada persoalan-persoalan, kemudian juga ketika punya prestasi-prestasi yang cukup baik juga bisa sharing-sharing antar Ciawian. Mudah-mudahan Ciawian ini adalah pelopor untuk kebaikan. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya kami mohonkan tausiah siraman kolbu dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Rauf, pada kesempatan yang sangat baik ini. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kehilafan. Nun wal qalamu wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang kami hormati, tibalah pada puncak acara dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ceramah agama. Air sejuk di dalam kendi, dituang perlahan ke dalam cawan. Mari simak ceramah dan pedoman. Kepada Bapak Abdul Rauf SAG MH kami persilahkan. Memang cakap Ibu Hajah Munirah. Wah, itu suaranya siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhil ummata bi'awdihiha ahkaman wa hujjaja. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu alladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi mayyazahu Allah ala khawwasi rusulihi mu'jizatan wa mi'rajan wa ala alihi wa ashabihi madamatis syamsu tuniru falakat tuja. Amma ba'du. Bapak Ibu Hakim,
rekan sahabat Ciawian yang saya hormati, yang saya sayangi. Alhamdulillah, segala puja, sembah, dan sujud hanya milik Allah, kuasa tunggal pengatur alam, pencipta alam semesta, yang maha kasih, tak pilih kasih, dan maha sayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, penabur kedamaian yang kedatangannya membawa rahmat bagi alam semesta raya ini. Rekan-rekan Ciawian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj, tentunya kita sudah tidak asing dengan cerita atau kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulang baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat ini terkenal dengan nama surat Isra, atau dengan nama surat yang lain juga terkenal dengan surat Bani Israel. Untuk memahami surat ayat, kita harus tahu bahwa turunnya surat ini atau ayat ini didahului dengan sesuatu yang luar biasa. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah kejadian ini terjadi pada usia kenabian yang ke-9. Ada juga yang mengatakan usia kenabian yang ke-10, dan juga ada yang mengatakan usia kenabian yang ke-12, atau 1 tahun sebelum Nabi Hijrah turunnya ayat ini. Ayat ini dimulai dari Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah ini diartikan bahwa Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi. Itu yang patut kita garis besar. Karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi, maka tidak elok kalau kiranya kita membayangkan bahwa kejadian Isra Mi'raj ini sesuai dengan khayalan-khayalan kita. Artinya bahwa Allah yang Maha Suci tentunya sangat berkuasa menjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah mengalami 3 kejadian, yang pertama itu ketika pada waktu Nabi Muhammad di Mekah mengalami intimidasi yang sangat luar biasa, tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dari kafir Quraisy atas dakwah Nabi. Sedangkan istrinya sebagai motivator, sebagai penyejuk hatinya, diambil oleh Allah pada tahun itu. Tidak lama kemudian menyusul juga dengan wafatnya paman beliau Abdul Thalib, di mana kita tahu bahwa pamannya ini adalah benteng dari pergerakan dakwahnya Nabi. Dengan ketiadaan 2 orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah, yang sangat membantu Rasulullah dalam berdakwah, otomatis keadaan yang demikian menjadikan Nabi semakin tergencet, istilahnya sekarang seperti itu. Setelah kejadian kedua hal tersebut,
Nabi mempunyai keinginan atau mempunyai untuk melanjutkan dakwah bukan di Mekah tapi ke Taif. Taif itu kurang lebih jaraknya 100 km dari Mekah. Dengan ditemani oleh Zaid. Zaid ini adalah anak angkatnya Nabi Muhammad, Zaid bin Harisah. Beliau berjalan kaki dari Mekah ke Taif dengan harapan mudah-mudahan Bani Sakif adalah suku yang berada di Taif bisa menerima dakwahnya beliau. Singkat cerita, ternyata apa yang dibayangkan oleh Nabi itu tidak cuman menerima atau istilahnya 180%, 180 derajat berbelok arah di mana Bani Sakif atau suku Taif itu tidak cuman tidak menerima tapi justru juga menyakiti beliau sampai berdarah. Nah, dari ketiga peristiwa inilah Nabi Muhammad berdoa, di mana doa ini sangat terkenal. Kiranya saya yakin Jawian juga mengetahui doa yang menggetarkan aras, yang pada intinya bahwa doa ini kurang lebihnya demikian. Ya Allah, aku Muhammad, hamba-Mu yang sangat lemah, menghaturkan kelemahan, di mana Engkau adalah Maha yang sangat kuat. Aku mengadu kepadamu di mana kondisi-kondisi yang saat ini aku hadapi. Aku tidak sakit hati terhadap apa yang dilakukan suku Taif kepadaku. Aku tetap berharap selagi engkau tidak marah kepadaku, apapun akan aku lakukan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi dengan doa Nabi Muhammad yang kondisinya sudah sangat luar biasa ini, aras terguncang. Sehingga malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu agar Muhammad datang ke Sidratil Muntaha. Singkat cerita, peristiwa Isra dimulai. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, oleh karena Isra ini ada di dalam Al-Quran, maka barang siapa yang tidak percaya peristiwa Isra, otomatis dia tidak percaya terhadap salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya ayat dalam Al-Quran, berarti hukumnya adalah kafir. Mohon maaf sebelumnya. Jadi, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya jauh ya. Saya sempat googling map bahwa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berjarak 1.500 km. Dikisahkan bahwa beliau menunggang buruk. Dikisahkan dalam cerita Durratun Nasihin bahwa buruk itu jumlahnya ada 40.000. Di surga itu ada buruk 40.000 dan salah satu buruk itu terlihat sedih. Kemudian ditanya, kenapa buruk kau bersedih? Aku bersedih setelah mendengar nama Muhammad. Aku menjadi cinta kepada Muhammad. Buruk itulah yang dipilih sebagai tunggangan Nabi Muhammad yang mengantarkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dikisahkan bahwa kecepatan buruk adalah sejauh mata memandang. Nah, buruk sendiri itu kan artinya kilat ya, sejauh mata memandang kecepatan buruk. Jadi dalam surat Al-Asra yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu ditafsirkan Lailan. Lailan itu isim nakirah ya. Lailan itu di situ ditafsirkan bahwa Lailan ini menunjukkan litaklilil muddah. Artinya dengan sedikitnya waktu. Jadi
bukan berarti Isra dan Mi'raj itu terjadi satu malam suntuk, tidak. Tapi hanya sedikit waktu saja yang dibutuhkan. Itu tafsir Jalalain yang menafsirkan seperti itu. Jadi kejadian ini dari Isra, kemudian dikisahkan bahwa Nabi sholat 2 rakaat bersama dengan para nabi. Pertanyaannya, bukankah para nabi sudah mati? Bagi Allah yang tadi saya sampaikan, subhanalladzi, bahwa Allah itu mempunyai sifat kuasa, mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi. Apa susahnya jika para nabi sudah mati, kemudian ditajudkan. Selamat sore. Masih ada meja yang mau diangkat tuh? Ya, masih ada, Pak. Ditajudkan Satu itu. sebagaimana memang itu adalah mukjizat para nabi. Jadi kejadian ini memang tidak bisa dinalar manusia, hanya dinalar dengan keimanan kita. Setelah sholat, kemudian Nabi keluar, saat itulah Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk memenuhi undangan Allah, di mana dalam undangan tersebut melewati 7 langit. Hadirin hadirat yang saya muliakan, langit pertama kita tahu bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit yang kedua, Nabi Adam, Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini dalam keterangan tafsir Jalalain, ya. Kemudian lanjut lagi pada langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nuh. Kemudian lanjut lagi pada langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Sampai akhirnya langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Dan langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan akhirnya pada langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Ibrahim. Semua nabi mendoakan kepada Muhammad agar berlimpah kebaikan dan barokahnya. Hadirin yang saya muliakan, ketika beliau melihat di langit yang ketujuh, itu melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, apakah Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur menurut salah satu tafsir bahwa itu adalah tempat tawafnya malaikat. Jadi setiap hari dikisahkan ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Setiap hari. Bisa dibayangkan betapa besarnya Baitul Ma'mur itu. Kemudian setelah kejadian bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad diajak oleh Jibril untuk naik lagi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa itu adalah nama pohon yang sangat besar dan sangat luar biasa indahnya, yang tidak bisa diceritakan saking indahnya pohon itu. Di sebelahnya juga terdapat Jannatul Ma'wa. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah sholat 50 waktu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, perlu kita garis besari bahwa peristiwa ini jangan kita nalar seperti pertemuan antara manusia dengan manusia. Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi. Apapun yang kita bayangkan pertemuannya seperti apa, itu semua tidak benar. Ya, Allah tidak bertempat. Allah tidak seperti ratu atau raja yang punya singgasana di sana. Tidak sama sekali. Allah lepas dari sifat-sifat makhluk itu. Wallahu alam, seperti apa pertemuannya itu, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Memang ada satu kisah bahwa Nabi Muhammad bertemu secara langsung. Tapi ini menjadi
perbedaan pendapat, ada yang tidak bertemu secara langsung. Jadi hal-hal demikian kita jauhkan. Intinya di Sidratil Muntaha itulah Allah memberikan perintah 50 sholat, 50 kali sholat dalam sehari. Akhirnya Nabi Muhammad singkat cerita turun, ketemu Nabi Musa, minta keringan lagi, disuruh Muhammad untuk meminta keringan lagi pada Allah, 5. Akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Akhirnya seperti yang digambarkan dalam tafsir itu, Allah berfirman, ya Muhammad, ya khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fi kulli salatin asrun. Artinya, wahai Muhammad, 5 sholat dalam 1 hari 1 malam. Itu nilainya 1 sholat adalah 10. Artinya apa? Meskipun sholat yang sudah didiskon dari 50 menjadi 5, tapi sesungguhnya 5 ini bernilai 50 sholatan. Itu juga sama artinya kalau seseorang melakukan satu kebaikan, maka minimal satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Demikian juga dengan sholat. Sehingga cerita turunlah Nabi Muhammad, dan kita tahu bahwa sholat ini adalah intisari dari perintah Allah kepada umatnya Muhammad. Recording stopped. Hadirin jamaah, hadirat yang saya muliakan, dari fenomena Recording in progress. Dari fenomena yang telah kita paparkan tentang kisah Isra Mi'raj, dihubungkan dengan kita sebagai hakim, ya. Makanya kita mengambil judul bahwa dalam pertemuan yang sangat berbahagia ini, Isra Mi'raj sebagai inspirasi dalam menjaga integritas. Nah, saya tadi sempat membuat makalah yang saya kirimkan kepada Pak Kiai Subhan. Bolehlah untuk ditampilkan di sini agar kita paparkan kurang lebihnya. Monggo Pak Kiai Subhan, kita masukkan saja. Halo Pak Kiai Subhan, apa bisa didengar? Oke, kalau tidak bisa dengar, kita akan lanjut saja. Bisa. Oke. Terang suaranya. Halo? Suaranya terang. Ya. Monggo Pak Kiai untuk disampaikan di sini paparan yang saya buat. Recording stopped. Sepertinya Ustadz Subhan keluar ya. Oh gitu ya. Oke, kalau begitu langsung saja bahwa Tapi tadi udah di-share deh sepertinya PowerPoint-nya. oke, Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan Isra Mi'raj refleksi integritas tentang kejujuran, ketaatan, dan amanah. Kejujuran artinya bahwa Nabi Muhammad berani mengungkap kebenaran meskipun terhadap kelompok yang berkuasa, dan tentunya itu sangat berisiko baginya. Kemudian refleksi tentang integritas, tentang ketaatan. Beliau taat kepada perintah Allah, walaupun itu perintah yang sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian refleksi integritas tentang amanah. Beliau tetap menjalankan tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tanggung jawab dan penuh dedikasi. Isra Mi'raj itu juga kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas maupun membawa pesan serta menjadi teladan.
Oke. Oke, kemudian kita juga memaknai bahwa Isra Mi'raj itu menjelajahi makna ketaatan dan kejujuran. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian Isra Mi'raj adalah menjadi kisah keteladanan Nabi Muhammad dalam menjalankan amanah. Tadi juga sudah saya jelaskan. Kemudian pada halaman ke-8, tantangan menjaga integritas hakim di era modern. Di sini saya sebutkan ada 3 faktor, yaitu adanya tekanan dari berbagai pihak untuk mempengaruhi putusan hakim. Yang kedua adalah korupsi, suap, dan penyuapan merupakan ancaman serius bagi integritas hakim. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah media massa, di mana media massa ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hakim. Untuk itu, langkah praktis pada halaman 9 ini, langkah praktis untuk menjaga integritas hakim itu dengan refleksi diri. Refleksi diri ini adalah muhasabah, menilai diri sendiri secara jujur dan mencari kesalahan dalam diri sendiri. Kemudian penerapan nilai-nilai Mi'raj itu menerapkan nilai-nilai Isra Mi'raj seperti ketaatan dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Untuk itu, kita perlu perbaikan diri untuk terus meningkatkan diri dan menghindari kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian, makanya kita dalam praktek peradilan, khusus kejujuran itu bermakna memutuskan perkara berdasarkan hukum dan bukti yang ada tanpa memihak. Kemudian, kedua, diterapkan dalam praktek peradilan mengenai ketaatan, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan tidak melanggar etika profesional atau kode etik hakim. Kemudian yang amanah dalam praktek peradilan, menjaga kerahasiaan perkara dan tidak memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu Hakim yang saya hormati, kita punya grup Ciawilan, ya, di mana kita dalam nomor 11 ini untuk meningkatkan integritas hakim, peran alumni Diklat Ciawi 2008 itu silaturahmi. Alhamdulillah kita sudah ada grup Ciawilan yang memungkinkan untuk silaturahim ini. Kemudian juga tentunya kalau memang kita mau lebih baik lagi, tentunya ada pelatihan atau mengadakan pelatihan atau diskusi terkait etika profesi, integritas hakim, dan saling sharing berbagi pengalaman dan tantangan dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Tentunya kita sudah lakukan semua ini, dan alhamdulillah grup Ciawi itu sangat membantu dalam rangka untuk meningkatkan pengalaman, keleluasaan kita dalam hal peran kita sebagai hakim untuk menjaga integritas kita. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, Isra Mi'raj sebagai sumber inspirasi dalam menjaga integritas. Saya berharap bahwa makna Isra Mi'raj ini menginspirasi kita semua untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas sebagai hakim dengan penuh amanah. Dan saya yakin teman-teman Ciawian dari hari ke hari semakin baik, baik integritasnya maupun dari keilmuannya.
Mudah-mudahan ini menginspirasi semua. Kita akan semakin baik di tahun 2025 dan terus menjadi lebih baik lagi. Akhirul kalam, berjalan malam di bawah bulan, hati tenang penuh keikhlasan, Isra Mi'raj jadi pedoman, sholat tenang, hidup nyaman. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah keilmuan kita menjadi cahaya sepanjang zaman. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Semoga pertemuan kita siang ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebagai penutup, beri durian di Ibu Narsih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bu Narsih, Bu Wiro. Terima kasih semua. Saya harus melanjutkan langkah karena kita ada acara 2:30 ya. Mohon maaf, saya duluan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rauf. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Abdul Rauf. Terima kasih luar biasa Pak Kiai Abdul Rauf. Alhamdulillah dapat ilmu banyak. Terima kasih. Kita belum foto. Sudah foto bersama. Iya, Ustaz. Tadi udah difoto ya sama Ustaz Subhan ya? Nggak terasa. Belum pakai video semuanya. Kalau lu nyalakan video. Oh ya, nyalain video dulu semuanya dong, biar kelihatan. Ya, konsumsinya juga makan sendiri Pak ya, konsumsinya. Ya, konsumsinya belum ada. Konsumsinya online Pak Haji, semua serba online. Ya, tolong Ibu Haji Munirah kirimkan ya ke Samarinda ini konsumsinya. Ya, kirim lewat WA. Dibuka semua ya, ada tiga halaman ini. Ya, silakan Pak Subhan ngambil. Ya, siap semua. Saya lihat dulu apa sudah semua buka ini. Masih ada yang belum. Ini Pak Antoni baru buka. Nih. Ada beberapa yang belum lagi. Kita tunggu sebentar. Ini Pak Azimar lagi di perjalanan nih, sudah buka video juga. Kira Pak Subhan ada. Ayo kita mulai ya. Kita mulai ya. Silakan. Oke, siap satu. Semua siap nggak tahu halaman berapa kenanya. Iya, Pak Ketua Pengajian Agama Sumbawa. Pak Ustadz Muhammad Nasir. 2, 3. Halaman 1, kita pindah halaman 2. Mana halaman 1? 1, 2, 3. Begaru lagi Pak Anton nih. 3, 1, 2, 3. Selesai. Oke. Terima kasih. Diawin. Silakan saling sapa. Alhamdulillah Zoom kita sampai Iya ya. Ibu Khairiah Rayhan kirimkan konsumsinya ke Samarinda. Ya, kirim nomor rekening aman. Kirim kupon. Minta makalahnya dong Pak ini, Pak Subhan. Minta makalah. Di grup Ya, aja sudah di ini, sudah di-share di Ciawi. Ya, saya kirim. Pak Azimar, jangan diedit itu. Ya, gimana? Mau kemana? Mau kemana? Itu jangan diedit. Kamis Jumat Anggung jalan-jalan. Oh, biasa. Sabtu Minggu Jogja. Yo, mampir. Ayo, gampang. Lo mantenane Pak Ibrahim, jenengan diatur ora, Bu? Berai. Oh. Pak Ibrahim Salim. Waalaikumsalam. Hari Sabtu. Enggak kenal. Hakim tinggi. Enggak ya.
Enggak. Oh, iya. Langsung ke Iya, situ. izin ya. Belum, masih. Apa Noni Rawa ada di Yo, Safta? silakan. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi mana? wabarakatuh. Kita spotlight Mbak kan. Yuni. Ini Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni, Mbak Khairia Eh, semuanya. ya, Ikut gimana belakang. kabarnya, Wong Nah, hilang. Pati? Wong Pati. Alhamdulillah baik. Maaf terlambat tadi, aku sibuk bikin putusan tadi ya Allah. Oh, Baru ini ingat. masih sibuk juga bikin putusan Iya, ya. ada ekonomi syariah ini masuk lagi. Mas Samsul, Biasa. Samsul Hadi baru muncul. Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Mohon pamit dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya, silakan Pak Abdul Hamid. Ya. Pamit ya semuanya. Karunya Ibu Duluan. Slawi buat sini. Slawi bertiga. Iya, ada PA Slawi itu kalau saya berempat nggak kelihatan, jadinya saya sendiri. Nah, hilang. Pak Wakil dan Habis ini Pak dapur udah mau aja. Aris, Bu Ulfa. Saya nggak tahu ada nggak ya Pak Wakil. Ada Pak Bursi. Mbak Yun, untuk persiapan latah nanti gimana? Apa kita bicarakan tersendiri ya? Ya, itu tadi saya komunikasi sama Pak siapa? Ketua Jakarta Timur, Pak Sur. Nggak tahu kok hari ini nggak muncul dia. Ya, nanti insya Allah diupayakan gitu. Seperti tahun lalu. Tapi nggak tahu tempatnya di mana. Belum ketemu. Intinya kan banyak juga ini yang berangkat besok. Kayaknya hampir mayoritas berangkat ini. Iya. Bu Ketua dan semuanya, saya mau izin live dulu ya. Oh ya, siap Pak KMA. Izin live Mbak Yuni, Pak Subhan, Bu Oke, Nur Saidah, silakan. kawan-kawan, Bu Ya. Andi Maria. Oke lah ya, monggo. Andre. Sama izin live teman-teman, sehat, salam sehat semua. Mau Ya, Jawa Tengah alhamdulillah, Kudus ya, alhamdulillah. Sika di Beberapa Kudus. orang tadi yang ngaku sakit, mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin. Iya, siapa? Bu Sarifah ya? Bu Sarifah mana? Bu Sarifah? Pak Musid. Mas Anton. Ya, halo, assalamualaikum Hadir. Tapi Ya, saya nggak buka kamera ya. Udah sehat? Alhamdulillah, sedang pemulihan aja, udah balik rumah sakit Ya. kemarin. Oke, ini beliau habis operasi, jadi kita doakan mudah-mudahan segera pulih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ketua Ya, dan kawan-kawan sama-sama. semua. Ya, siap. Bu Apa Evi siap? Demak. Tri, Saya izin live Evi, dulu. saya. Roslinda, Ya, Bu Roslinda, Mbak Andriani, terlambat Bu ya. Diana. Diani, Pak Samsul. Elvi. Izin live ya Mbak Yuni, Mbak Khairia. Oke, siap, silakan, silakan. Pak Supri. Saya juga ya izin live ya. Kasih semua. Ya, oke. Terima kasih. Bu Wakil Ketua Surabaya, jangan live dulu. Ada Surabaya mana nih? Bu Wakil Ketua PA Surabaya, Bu Ada Siti, itu. Dr. Siti Zubaidah. Mana ini? Kita sharing-sharing. Ada Bu Subaidah mana? Oh ini. Dan saya bisa Ya. hanya ada satu. Diani apa Bu kabar? Zubaidah. Baik, alhamdulillah. Mereka itu beda-beda dalam syariatnya, dalam aturannya. Oh, udah hilang beliau. Ada nih, Surabaya masih ada. Surabaya. Suaranya belum Oh, masih ada. Surabaya. Suaranya belum di unmute. Pak Yusri, Halo. Pak Rizky. Mas Farudin, di mana ini? Boleh Mbak Yuni. Halo, Saya nenggalek Mbak. Trenggalek. Berarti wakilnya Trenggalek. Pak Ik. Pak Faik, ya betul. Ya, oke. Salam buat beliau ya. Insya Allah, oke. Ya, oke. Dan kelas D ini. Eh, Pasti. Bu Andriani.
Satu kelas Ingat kita. nama orang Inam, Bu Iya, Baiknya. iyalah, ingatlah. Deh. Itu yang menarik, Pak Sa'dan kayak lagi ngisi pengajian apa ya itu? Iya, kayaknya iya. Lagi nyanyi karaoke mungkin itu. Tak kedengaran, Lur. Siapa? Pak Sa'dan kah? Itu sudah nyalakan mic-nya, kita dengar pengajian Maaf itu. kawan-kawan, baru pulang. Baru pulang dari Kel. Sudah habis baru bergabung ini Ketua Bangko ini. Pak Syamsul. Halo. Syamsul. Oh, nggak bisa ya. Oke deh kalau begitu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Ambillah fotonya lagi. Amin, amin. Bu Yosi. Nah, Bu Yosi nih. Kira Bu. Oh. Itu Bu Zubaidah, itu Bu Ketua, Bu Yuni.